Niat raih kemenangan untuk dekatkan jarak dengan City, Chelsea dan Liverpool harus rela berbagi angka. Bermain di kandang Chelsea, Liverpool mampu unggul lebih dulu meskipun harus tersamakan sebelum turun minum. Lalu taktik apa yang digunakan Tuchel kali ini? Dan bagaimana cara Klopp dan Lijnders mengatasinya? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Tuchel tetap gunakan formasi andalan 3-4-2-1. Perubahan terlihat dalam komposisi pemain. Cederanya Christensen membuat Chalobah yang melengkapi jantung pertahanan. Yang mengejutkan di lini tengah, Jorginho di bangku cadangkan. Duet lini tengah dipercayakan pada Kante dan Kovacic. Untuk wingback, cederanya James dan Chilwell membuat Azpilicueta dan Alonso mengisi posisi tersebut. Sementara di depan, tindakan tidak profesional Lukaku membuat lini depan ditempati oleh Havertz. Klopp dan Lijnders ajak dengan formasi 4-3-3. Badai cedera dan Covid membuat susunan pemain pun berbeda. Untuk kiper dipercayakan pada Kelleher. Sementara Robertson yang masih terkena sanksi, posisinya digantikan oleh Tsimikas. Kemudian di tengah, Fabinho ditemani Henderson dan Milner. Yang tetap hanya di depan, Jota masih didampingi Salah dan Mane. Mengantisipasi serangan-serangan Chelsea lewat sisi lapangan, Klopp dan Lijnders menginstruksikan bek kanan dan kiri bermain lebih defensif. Meskipun begitu, instruksi yang diberikan berbeda. Bila Arnold memang diminta untuk jarang maju ke depan, Tsimikas tetap diberi keleluasaan maju ke depan. Tetapi dengan syarat Milner harus menutup posisi yang ditinggalkannya. Dengan taktik ini, pertahanan Liverpool tidak pernah bolong, karena selalu ada pemain yang mengcover sisi lapangan. Contoh nyatanya pada cuplikan ini. Bukti lainnya adalah rata-rata posisi Milner pada gambar ini. Terlihat Milner dominan di sisi kiri belakang. Itu membuktikan sepanjang laga Milner sering mengisi posisi yang ditinggalkan Tsimikas. Tak hanya kokohkan pertahanan, taktik ini pun jadikan Arnold pengumpan di lini tengah. Meskipun pada laga ini tak dominan berikan umpan ke depan, tetapi satu kali umpan terobosannya mampu menjadi gol. Umpan Arnold ke kotak penalti mampu diterima Salah dan berhasil dijadikan gol. Untuk detail pembahasan dominasi umpan terobosan Liverpool akan dibahas nanti. Sekarang mari kita lihat dulu cuplikan umpan terobosan Arnold. Perkiraan Klopp dan Lijnders memang benar. Tuchel memang menginstruksikan timnya untuk bermain melebar memaksimalkan sisi lapangan lewat dua wingback. Saat serangan dilakukan, baik Alonso maupun Azpilicueta akan maju ke depan sejajar dengan penyerang. Umpan-umpan jauh menyilang pun dominan diberikan ke sisi sayap. Tercatat Chelsea lakukan 14 kali umpan jauh menyilang ke sisi lapangan berbanding dengan Liverpool yang hanya 6 kali. Contoh nyatanya pada cuplikan ini. Kovacic mengirimkan umpan jauh menyilang kepada Azpilicueta di sayap kanan. Meskipun sudah terbaca Klopp dan Lijnders, tetapi pola ini beberapa kali sulitkan pertahanan Liverpool. Itu terjadi karena Chelsea unggul jumlah pemain di sisi lapangan. Saat dua wingback maju, maka akan ada 5 pemain Chelsea di depan melawan 4 bek Liverpool. Kondisi ini kadang menyulitkan Arnold dan Tsimikas dalam melakukan penjagaan. Misalnya pada cuplikan ini, Arnold merapat ke tengah untuk menjaga Pulisic. Alonso pun tanpa penjagaan dan leluasa menerima bola di sisi kiri. Untungnya tendangannya masih melambung. Meskipun bermain dengan 3 bek tengah, tetapi saat bertahan Chelsea tidak selalu bermain dengan 5 bek. Justru mereka dominan dengan 4 bek. Itu bisa terjadi karena Arnold jarang maju ke depan dan Jota pun terkadang bermain sebagai false nine di tengah. Situasi tersebut membuat maksimal hanya ada 3 pemain di depan, yaitu kombinasi Salah Mane Tsimikas atau kombinasi Salah Mane Jota.
Maka Tuchel pun beradaptasi dengan pola tersebut. Ia menempatkan Chalobah dan Silva sebagai bek tengah, sementara Rudiger digeser sebagai bek kiri. Contohnya pada gambar ini. Untuk serangan sendiri, Klopp dan Lijnders memaksimalkan garis pertahanan tinggi yang Chelsea terapkan. Saat bertahan, Chelsea tak sungkan untuk segera merebut bola sehingga garis pertahanan menjadi tinggi. Jarak antara kiper dan bek pun menjadi jauh. Nah, ruang tersebutlah yang coba dieksploitasi Klopp dan Lijnders. Untuk itu, mereka menginstruksikan gelandang dan penyerang untuk rutin memberikan umpan terobosan. Tercatat pada laga ini, Liverpool hasilkan 8 umpan terobosan berbanding 2 milik Chelsea. Pola ini beberapa kali bahayakan gawang Chelsea. Misalnya pada cuplikan ini, Fabinho mengirimkan umpan terobosan ke Jota. Untung Mendy mampu mementahkan peluang tersebut. Selain itu, serangan kilat pun menjadi senjata lain Liverpool pada laga ini. Tercatat 2 kali serangan kilat atau cepat hampir saja menjadi gol. Dengan memanfaatkan kecepatan Jota, Mane, dan Salah, Liverpool mampu memporak-porandakan pertahanan Chelsea. Misalnya pada cuplikan ini, Jota menang duel dan memberikan umpan pada Salah. Untungnya tendangan Salah masih bisa ditepis oleh Mendy. Sadar kemenangan adalah harga mati, di babak kedua Tuchel mengambil resiko dengan memainkan Kante lebih ofensif di sisi kanan. Dalam tugas barunya ini, Kante akan membantu mengeksploitasi sisi kanan lapangan. Gebrakan di awal babak kedua ini sempat kejutkan pertahanan lawan. Beberapa kali aksi Kante mampu menjadi solusi dalam membongkar pertahanan Liverpool. Namun sayang tak ada gol yang tercipta. Sebagai contoh, lihatlah cuplikan penetrasi Kante di sisi kanan berikut. Oke sobat semua, dapat disimpulkan kedua pelatih menampilkan gaya permainan yang berbeda pada laga ini. Bila Tuchel bermain dengan mengeksploitasi sisi lapangan, Klopp dan Lijnders bermain dengan mengeksploitasi garis pertahanan tinggi lawan. Hasilnya kedua tim sama kuat dengan skor 2-2. Oh iya, sebelum pamit jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.